Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Akbar Sebastiansyah dengan NIM 24241010-2004 dari kelas Sistem Basis Data C. Kali ini saya akan membahas tentang remedi UTS Sistem Basis Data Praktikum. Untuk tipe soal yang saya kerjakan sendiri yaitu tipe soal H. Untuk soal 1 seperti ini, kita punya data dari Rumah Sakit Bina Sembuh. Ibu Syahrini sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bina Sembuh. Setelah dirawat beberapa hari di ruang inap, Ibu Syahrini diperkenankan pulang. Bapak Samsudin selaku wali melakukan pembayaran biaya yang dikeluarkan selama di Rumah Sakit Bina Sembuh. Administrator mencatat dan memberikan nota dari biaya yang dikeluarkan di rumah sakit. Di antaranya, biaya kamar VIP selama 5 hari dengan jumlah 5 juta rupiah. Selain kamar, juga terdapat biaya pelayanan berupa infus dan konsultasi obat dengan jumlah masing-masing 300.000 dan 1.500.000 rupiah. Setelah dihitung oleh administrator, kemudian dibayar oleh Bapak Samsudin menggunakan metode non-tunai. Setelah semua transaksi berhasil dilakukan, administrator memberikan nota kepada Bapak Samsudin dan kemudian diperkenankan pulang. Berdasarkan studi case tersebut, kita disuruh membuat IRD dengan ketentuan. Yang pertama, untuk setiap entitinya, tuliskan atribut-atributnya, optionality-nya, sertakan juga relasinya dengan tepat. Tandailah atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai notasi yang diajarkan di kelas. Lalu yang kedua, setiap entity menggunakan artificial primary UID. Artificial UID dituliskan sebagai atribut. Untuk many to many relationship pecahlah menjadi entity persimpangan. Lalu untuk ketentuan yang keempat, semua entity ada pada 3NF. Baik, langsung saja pada jawaban nomor pertama. Di sini kita memiliki entity pembayaran dengan atribut ID pembayaran, lalu ada tanggal pembayaran, total biaya, dan ada metode pembayaran. Lalu pada entity nota, kita mempunyai atribut seperti ID pembayaran, ID pasien, dan ID wali. Untuk entity detail, kita mempunyai atribut ID detail layanan, ID pembayaran, ID layanan, dan jumlah layanan. Untuk entity detail layanan sendiri, kita hanya mempunyai atribut ID pembayaran. Langsung sebelah kiri, entity wali mempunyai atribut ID wali, nama wali, hubungan, lalu ada nomor telepon. Lalu di bawahnya juga ada entity wali yang beratribut ID wali, nama wali, dan nomor telepon. Baik, langsung ke kanan ada entity kamar dengan atribut ID kamar, tipe kamar, lalu ada harga per hari. Untuk entity layanan sendiri, kita mempunyai atribut ID layanan, maaf typo, nama layanan, dan biaya layanan. Seperti itu, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Baik, langsung kita soal kedua, soal nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah perusahaan organizer lelang mencatat transaksi produk sebagai berikut. Di tabel itu dia mempunyai ID lelang, ID transaksi, nama pelanggan, alamat pelanggan, produk, kategori, harga produk, penawaran, nama penawar, dan metode pembayaran. Namun, data transaksi mereka masih disimpan dalam sebuah tabel tunggal yang belum terstruktur dengan baik. Bisakah Anda membantu memperbaiki tabel mereka dengan melakukan normalisasi hingga 3NF? Lalu yang A, apakah tabel di atas sudah ideal jika ditinjau dengan konsep normalisasi basis data?
Jawablah dengan menggunakan pecahan tabel. Gunakan tabel seperlunya untuk 1NF hingga 3NF. Berikan alasan setiap normalisasi yang telah dilakukan dengan jelas. Baik, langsung saja kita masuk ke jawaban soal nomor 2. Soal nomor 2 itu, tabel nomor 2 belum ideal dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama, ada data yang berulang, misal produk dan kategori. Lalu yang kedua, mengandung transitif dependensi atau penawar menyimpan info pelanggan. Lalu yang ketiga, tidak memenuhi prinsip 1NF, 2NF, dan 3NF. Baik, langsung kita ke 1NF atau first normal form, yaitu yang mempunyai syarat. Yang pertama, setiap sel hanya berisi nilai atomik. Lalu syarat yang kedua, tidak boleh ada pengulangan atau nilai gabungan dalam satu kolom. Untuk tabel dari 1NF sendiri itu dia sudah 1NF ya, karena tidak ada nilai yang menyimpan multiple data dalam satu sel. Dari tabelnya sendiri sama dengan tabel awal, ID lelang, ID transaksi, nama pelanggan, alamat, produk, kategori, harga produk, penawaran, nama penawar, metode pembayaran, sama dengan soal seperti ini. Persis sekali ya. Baik, lanjut ke 2NF atau second normal form, yaitu syaratnya. Yang pertama, sudah 1NF. Lalu yang kedua, tidak boleh ada partial dependensi terhadap sebagian dari primary key. Kita asumsikan primary key sama dengan ID lelang. Maka field seperti nama pelanggan, alamat, produk, harga produk, dan lain-lain bisa dipisah. Kita mempunyai tabel lelang dalam 2NF sendiri, yaitu yang berisi ID lelang, ID transaksi, ID produk, penawaran, ID penawar, lalu metode pembayaran. Seperti ini gambarnya. Lalu di tabel pelanggan sendiri, kita memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, dan ada alamat. Lalu pada tabel transaksi, kita juga mempunyai ID transaksi dan ID pelanggan. Gambarnya bisa dilihat pada video ini. Lalu untuk 3NF sendiri atau third normal form, yaitu syaratnya. Yang pertama, sudah 2NF. Lalu yang kedua, tidak ada transitive dependency atau atribut non-key tidak tergantung pada non-key lainnya. Produk memiliki kategori dan harga yang seharusnya tidak disimpan berulang. Untuk tabel produk, di sini kita memiliki ID produk, nama produk, kategori, dan harga produk. Berikan alasan di setiap normalisasi yang telah dilakukan dengan jelas. Berikut adalah alasan normalisasinya, yaitu untuk tahap 1NF sendiri, tujuannya untuk menghilangkan nilai gabungan atau multi-value atau data sudah atomik. Lalu tahap 2NF, tujuannya yaitu menghindari ketergantungan parsial terhadap bagian dari primary key. Lalu untuk tahap 3NF yang memiliki tujuan menghindari ketergantungan transitif antar kolom non-kunci. Sekian penjelasan dari saya mengenai remedi sistem basis data UTS kemarin praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.